Prabowo masih jadi lawan politik Jokowi, ditulis oleh Nina Nur. Pasca Pilpres 2019, akhirnya Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu di sisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang dengan senang hati menerimanya. Ada pula yang merasa skeptis, tidak percaya dengan adanya niatan tulus dari pihak Prabowo dan Partai Gerindra. Saya termasuk yang dalam posisi wait and see. Dalam arti tidak menolak namun tetap waspada. Bagaimanapun, Prabowo dan partainya adalah para politisi elit yang dalam bersaing dengan lawan politiknya kerap mengambil langkah yang tidak elok. Misalnya, menafikan manfaat pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Presiden Jokowi di periode pertama masa jabatannya. Juga mereka ingin sangat bersahabat dengan kelompok agamis yang terkenal radikal. Bahkan sesudah Prabowo jadi Menteri Pertahanan, tetap saja kelompok agamis yang tokoh utamanya adalah Habib Rizik itu tidak mengakui kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Dari perspektif politik bisa diduga bahwa bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi lebih untuk menaikkan pamor Prabowo sendiri, untuk mengalihkan dari kekalahannya, apalagi sudah 2 kali Prabowo kalah dari Jokowi dalam pemilihan presiden. Sebab kalau memang niat Prabowo adalah rekonsiliasi nasional, mengapa dia tidak bergabung saja dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2014 kan? Mengapa baru pada tahun 2019? Wajar kan kalau masih ada yang curiga dengan niatan Prabowo ini. Prabowo sendiri berkali-kali menegaskan niat baiknya. Pada bulan Oktober 2019, di depan petinggi PKS, Prabowo mengungkapkan alasannya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dengan Presiden Jokowi, terutama di bidang pertahanan. Kemudian pada bulan Februari 2020, dalam perayaan ulang tahun Partai Gerindra, Prabowo menyebut alasan lain, yakni untuk memenuhi sebagian janji kepada rakyat. Janji yang pernah dia sampaikan ketika maju nyapres bersama Sandiaga Uno. Selain itu, Prabowo juga menyebut kerukunan bangsa sebagai alasan lainnya. Pada bulan April 2020, kembali Prabowo mengungkapkan bahwa rekonsiliasi nasional merupakan alasannya bergabung dengan Presiden Jokowi dengan mengesampingkan kepentingan partai dan perasaan pribadi. Ini disampaikan kepada para kader Partai Gerindra, disertai dengan seruan agar para kader Gerindra bahu-membahu bersama pemerintah. Jangan mencaci maki serta jangan mencari kekurangan dan kesalahan. Lalu pada bulan Juni tahun ini, dalam sebuah wawancara, kembali Prabowo menyampaikan alasan bergabung dengan Presiden Jokowi. Prabowo menyebut soal keinginannya mengabdi pada kepentingan nasional yang lebih besar. Walaupun di lingkungan Jokowi masih ada yang curiga dan menduga Prabowo akan mengkudeta Presiden Jokowi. Saking seringnya mengungkapkan, kok Prabowo seperti sedang mempromosikan diri sendiri ya? Bisa jadi sih, hehehe. Pada masa-masa awal bergabungnya Prabowo, memang terlihat ada hal yang berbeda. Yang paling mencolok adalah ketika tersiar berita bahwa Prabowo memerintahkan kader Gerindra untuk mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seakan mendukung pernyataan Prabowo yang bersedia mengesampingkan kepentingan partai dan perasaan pribadi demi rekonsiliasi nasional. Kita tahu bahwa Anies secara politis berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bahkan Anies terang-terangan mendukung dan memberikan panggung buat kampanye perlawanan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam ajang Pilpres 2019. Apakah dengan demikian kita bisa bersukacita, mengakui dan menyambut niatan tulus Prabowo dan Gerindra untuk bekerja bersama Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara ini? Kepentingan yang disebut Prabowo lebih penting ketimbang kepentingan partainya, serta sudah diserukan kepada para kader Partai Gerindra. Jawaban pernyataan itu sudah disediakan oleh 2 petinggi Partai Gerindra, yakni Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Fadlizon, anggota DPR Republik Indonesia. Mereka bukan sekedar kader partai, namun juga petinggi dan senior Partai Gerindra. Riza sebagai Wagub selalu membela semua langkah Anies. Kita lihat saja berita terakhir ketika masa jabatan Anies mencapai 4 tahun, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta memberikan rapor merah buat Gubernur Anies. Wagub Riza pun maju buat ngeles. Dia justru menyatakan bahwa kinerja Pemprov DKI di bawah Anies malah semakin baik. Mempersilahkan LBH Jakarta menanyakan langsung kepada warga Jakarta dan meminta untuk melihat berbagai penghargaan yang telah diterima Pemprov DKI dan Gubernur Anies. Padahal penilaian LBH Jakarta berdasarkan kenyataan, salah satunya soal penanganan banjir yang belum optimal. Apa kabar dengan perintah Prabowo buat mengkritik Anies? Malah fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta yang merupakan salah satu fraksi yang menolak interpelasi soal Formula E terhadap Anies kan? Jawaban paling jelas adalah dari Fadlizon. Kedekatan Fadlizon dengan Prabowo sudah terjalin sejak era Presiden Soeharto.
Ketika reformasi bergulir yang disuarakan oleh aksi demo para mahasiswa dan aktivis, Fadlizon sudah menjadi anggota MPR dari utusan golongan pemuda pada tahun 1997 hingga 1999. Pada era Orde Baru, MPR hanya menjadi alat legitimasi melanggengkan kekuasaan Soeharto. Utusan golongan di MPR adalah hasil dari penunjukan yang tentunya tergantung dari Soeharto. Jadi Fadlizon ini antek Soeharto dong? Itukah sebabnya Fadlizon terus-menerus mengrongrong pemerintahan Presiden Jokowi? Kita lihat saja faktanya. Fadlizon adalah elit Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Gerindra. Nah, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sempat dipuji oleh DPR RI karena kekuatan militer Indonesia berada di peringkat teratas di Asia Tenggara, berdasarkan peringkat dari Global Firepower. Ini diklaim sebagai hasil kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Yang memuji adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra. Lucunya dalam waktu hampir bersamaan Fadlizon malah melontarkan narasi pembubaran Densus 88. Bahkan Fadlizon mengklaim bahwa tidak ada teroris di Indonesia. Bahwa teroris itu sebenarnya dibuat-buat dan difabrikasi. Sebuah pernyataan yang disayangkan oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, terlebih karena dilontarkan oleh seorang anggota dewan. Padahal selama ini narasi pembubaran Densus 88 adalah narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Kompolnas menyebut bahwa pernyataan Fadlizon itu menyesatkan dan sangat berbahaya. Katanya Prabowo dan para kader Gerindra mau mengabdi buat kepentingan nasional. Mengapa petinggi partainya malah mau mengacaukan kepentingan nasional untuk membasmi teroris? Tidak terdengar suara Prabowo, sang Menteri Pertahanan, yang harusnya melawan habis-habisan narasi pembubaran Densus 88. Bukankah terorisme adalah musuh negara ini? Malah yang terdengar bahwa Gerindra menegaskan bahwa Prabowo akan maju lagi nyapres di 2024. Alasannya karena misi Gerindra sejak awal ialah menjadikan Prabowo sebagai presiden. Oh gitu, terbuka dong kedok Prabowo seakan membenarkan bahwa bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekedar batu loncatan untuk mencapai misi itu. Apakah nanti kalau Prabowo jadi presiden, Densus 88 akan dibubarkan dan teroris dibiarkan berkembang? Waduh, bahaya. Waspadalah, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.